Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Nur Aziza Zahro, NPM 2019-13525. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jarak titik ke titik dimensi 3. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang jarak titik ke titik dimensi 3. Dimana sebelum kita masuk ke materi, saya akan membacakan tujuan pembelajaran dari jarak titik ke titik pada kali ini. Untuk tujuan pembelajarannya adalah diharapkan teman-teman mampu mendeskripsikan jarak titik ke titik dalam suatu bangun ruang atau dimensi 3. Lalu yang kedua, diharapkan teman-teman dapat menentukan jarak titik ke titik. Oke, sekarang kita lanjut ke materi. Sebelumnya saya mau bertanya, apakah teman-teman sudah tahu pengertian dari jarak titik ke titik? Jika belum, saya bantu jelaskan ya. Untuk jarak titik ke titik adalah panjang ruas garis terpendek yang menghubungkan titik-titik tersebut. Di atas ini ada gambar dari titik A ke titik B. Ada suatu garis yang dimana ada dua titik, yaitu titik A ke titik B. Nah, titik A ke titik B ini disebut jarak titik ke titik karena panjang ruas garis terpendek menghubungkan titik-titik tersebut, yaitu menghubungkan dari titik A menuju titik B. Oke, saya mempunyai contoh 1, di mana diketahui sebuah kubus ABCDEFGH dengan panjang rusuk 10 cm. Maka tentukan jarak 1. Titik A ke titik C, 2. A ke titik P, di mana P di tengah EG. Kita akan bahas satu-satu. Yang pertama akan kita mulai dari titik A ke titik C. Nah, untuk titik A ke titik C ini, jika kita perhatikan, untuk sisi ABCD itu adalah membentuk suatu persegi. Kenapa suatu persegi? Karena ABCD adalah sisi dari kubus tersebut. Nah, titik A ke titik C, kalau misalkan kita perhatikan, kita tarik garis dari A ke C, itu adalah diagonal sisi atau diagonal bidang. Seperti itu. Oke, tadi kita sudah menarik garis dari titik A ke titik C. Jadi bisa dilihat di mana membentuk sebuah segitiga siku-siku ABC. A ke B dengan panjangnya 10 cm, B ke C dengan panjangnya 10 cm. A ke B dengan panjangnya 10 cm, B ke C dengan panjangnya 10 cm. Jadi, yang kita cari adalah titik A ke titik C. Karena dari gambar persegi menjadi sebuah segitiga siku-siku, maka rumus yang kita perlukan adalah teorema Pythagoras. Oke. Oke. Tadi kita sudah menarik garis dari titik A ke titik C, jadi bisa dilihat di mana membentuk sebuah segitiga siku-siku ABC. A ke B dengan panjangnya 10 cm, B ke C dengan panjangnya 10 cm. A ke B dengan panjangnya 10 cm, B ke C dengan panjangnya 10 cm. Jadi, yang kita cari adalah titik A ke titik C. Karena dari gambar B ke C dengan panjangnya 10 cm. Jadi, yang kita cari adalah titik A ke titik C. Karena dari gambar persegi menjadi sebuah segitiga siku-siku, maka rumus yang kita perlukan adalah teorema Pythagoras. Oke. Rumus teorema Pythagoras. AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. Tadi kita sudah ketahui bahwa AB adalah 10 cm, BC juga 10 cm. Yang kita cari adalah AC kuadrat. Yang kita cari adalah AC. Kita masukkan ke rumus di mana AC kuadrat sama dengan AB kuadrat ditambah BC kuadrat. AC kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 10 kuadrat.
Lalu AC kuadrat sama dengan 100, yaitu 10 dikali 10 ditambah 10 kuadrat sama dengan 100. AC kuadrat sama dengan 100 ditambah 100 adalah 200. Karena yang ditanya adalah AC bukan AC kuadrat, maka titik G. Pada titik A ke G ini bisa dilihat di mana titik A di gambar atas adalah dari pojok depan, sedangkan titik G berada di atas dan di pojok belakang. Kalau teman-teman masih ingat pada pelajaran SMP sebelumnya, di mana AG ini adalah disebut dengan diagonal ruang. Kalau misalkan digambarkan akan menjadi seperti ini, bisa dilihat, yaitu membentuk segitiga siku-siku. Jadi karena membentuk segitiga siku-siku juga, rumus yang digunakan sama seperti yang tadi kita kerjakan pada bagian 1 sebelumnya, yaitu menggunakan teorema Pythagoras. Cepet banget. Nah, yang kita cari kan tadi titik AG. Yang kita cari adalah AG. Caranya sama, menggunakan teorema Pythagoras, berarti rumusnya adalah AG kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah CG kuadrat. Di mana AG kuadrat sama dengan AC kuadrat tadi sudah kita temukan, yaitu 10 akar 2 kuadrat ditambah CG kuadrat adalah 10 kuadrat. Menjadi AG kuadrat sama dengan 100 dikali 2 ditambah 10. Dimana bagaimana bisa mendapatkan 100 dikali 2? 10 dikuadratkan menjadi 100, akar 2 dikuadratkan menjadi 2. Seperti itu ya teman-teman. Lalu kita lanjut, tadi AG kuadrat sama dengan 100 dikali 2, yaitu 200, ditambah 10 kuadrat menjadi 100. Oke, jadi AG kuadrat sama dengan 200 ditambah 100 adalah 300. Yang kita cari adalah AG. Jadi AG sama dengan akar 300. Nah, kita harus mencari nih akar dari 300 berapa. Oke, sudah ketemu. Sekarang AG sama dengan 10 akar 3. Jadi jarak titik A ke titik G adalah panjang ruas garis AG, yaitu 10 akar 3 cm. Nah, oke teman-teman, tadi kita sudah mengerjakan 2 soal di atas. Ada kesimpulan yang bisa kita tarik, yaitu dimana yang pertama, tadi pas titik A ke C, itu disebut dengan diagonal sisi. Nah, diagonal sisinya itu menghasilkan 10 akar 2. Dan untuk diagonal ruang pada soal kedua tadi adalah hasilnya 10 akar 3. Bisa ditarik kesimpulan bahwa 10 itu adalah panjang sisi atau panjang rusuk dari kubus tersebut. Nah, untuk rumus, jadi bisa kita tarik kesimpulan, rumus diagonal sisi berarti S akar 2, dan untuk diagonal ruang adalah S akar 3. Jadi kalau misalkan nanti teman-teman bertemu dengan soal yang seperti ini, bisa teman-teman langsung kerjakan tanpa harus menghitung. Nah, untuk yang penting rumus diagonal sisinya tadi itu diingat ya teman-teman. Kayak di atas nih, S akar 2, di mana titik A ke titik P, di mana P berada di EG. Nah, yang kita tahu bahwa EG adalah diagonal sisi, ya kan? Nah, berarti panjangnya sama dengan AC, yaitu 10 akar 2. Kalau misalkan EA adalah rusuk, jadi untuk panjangnya adalah 10 cm. Kalau kita gambarkan menjadi seperti ini, bisa dilihat. Nah, A bertemu dengan P dan E. Untuk EA tadi panjangnya adalah 10 cm, dan untuk EG dan untuk EP berarti adalah setengahnya dari EG, karena P berada di tengah-tengah E dan G. Untuk menentukan EP berarti kita menghitung dengan setengah dari EG, yaitu kita masukkan rumus setengah
dari 10 akar 2 sama dengan 2. Sama dengan 5 dibagi 2 sama dengan 10. Ah, tuh kan gue salah. Ngajak. Bikin gue bingung. Untuk menentukan EP berarti setengah dari 10 akar 2 dibagi 2, yaitu 5 akar 2. Berarti tadi EA-nya sudah ketemu 10 cm dan EP-nya adalah 5 akar 2. Yang kita cari adalah AP. Untuk menentukan AP kita memakai rumus teorema Pythagoras lagi, yaitu AP kuadrat sama dengan AE kuadrat ditambah EP kuadrat. Tadi AE kuadratnya kita sudah temukan, yaitu 10 cm, dan untuk EP-nya adalah 5 akar 2. Kita masukkan ke rumus, AP kuadrat sama dengan 10 kuadrat ditambah 5 akar 2 kuadrat. Nah, AP kuadrat sama dengan 10 kuadrat menjadi 10 dikali 10 menjadi 100. Lalu untuk EP kuadrat yaitu 5 akar 2 kuadrat menjadi 5 dikuadratkan menjadi 25, akar 2 dikuadratkan menjadi 2. Jadi 25 dikali 5, 25 dikali 2. Maaf, salah. Untuk AP kuadrat sama dengan 100 ditambah 50. AP kuadrat sama dengan 150. Karena yang ditanyakan AP, maka kita rubah. AP sama dengan akar 150. Nah, akar dari 150 adalah 5 akar 6. Jadi, jarak titik A ke P adalah panjang ruas garis AP 5 akman. Untuk latihan soalnya bisa langsung dicobakan, nanti akan kita bahas bersama-sama.